Baiklah semuanya, perkenalkan nama saya Monica dari kelas 1 TRPLA. Saya di sini akan menjelaskan tugas kelompok nomor 1 pada mata kuliah struktur data atau STD. Jadi untuk soal nomor 1, kami disuruh membuat sebuah program yang menerapkan function. Jadi kelompok kami membuat program untuk menampilkan bilangan pada deret Fibonacci beserta penjumlahan dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan Fibonacci? Jadi, bilangan Fibonacci itu sendiri adalah bilangan yang diperoleh dari menjumlahkan dua angka sebelumnya secara berturut-turut. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja menjalankan program ini untuk melihat output yang ditampilkan. Nah, masukkan batas bilangan Fibonacci. Misalkan kita masuk angka 10. Outputnya yang dihasilkan adalah deret bilangan. Nah, yang ditampilkan adalah deret bilangan Fibonacci yang berjumlah 10. Dari angka 1, 1, 2, sampai 55. Nah, di bawahnya ada total 143. 143 ini diperoleh dari menjumlahkan bilangan-bilangan yang ditampilkan di atas. 1 ditambah 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai ditambah 55. Nah, bilangan Fibonacci itu kan adalah bilangan yang diperoleh dari menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Contohnya, angka ketiga itu bernilai 2. Jadi, 2 ini diperoleh dari menjumlahkan angka pertama dan angka kedua. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, angka keempat bernilai 3 diperoleh dari menjumlahkan angka kedua dengan angka ketiga. 1 ditambah 2 sama dengan 3, dan seterusnya sampai 55. Nah, langsung saja kita bahas ke programnya. Jadi, di programnya ini terdapat dua function. Yang pertama itu function main atau fun main. Jadi, function main ini adalah function yang wajib dimiliki setiap program Kotlin. Yang kedua ini ada function Fibonacci dengan parameter A.2int. Jadi, function Fibonacci ini sendiri adalah function yang bersifat tidak mengembalikan nilai karena tidak memiliki return. Selain itu, function Fibonacci ini digunakan untuk menampung kode perhitungan untuk menampilkan deret dari bilangan Fibonacci beserta total penjumlahan dari deret yang ditampilkan. Nah, di dalam fun main itu terdapat file input, di mana file input ini menampung scanner. Artinya, file input ini digunakan untuk membaca data dari user. Nah, di bawahnya ada print, masukkan batas bilangan Fibonacci. Di bawahnya ada var a sama dengan input next int. Jadi var a ini menggunakan file input sehingga dapat diartikan sebagai variabel untuk membaca inputan user yang bertipe data int atau integer. Nah, di bawahnya ini ada Fibonacci dalam kurung a. Jadi Fibonacci ini kan adalah nama function. Jadi function Fibonacci ini kita panggil ke fun main supaya bisa ditampilkan ke output, dan parameternya ini kita masukkan A. Sehingga parameternya yang sebelumnya A kecil kita ganti menjadi A kapital, sehingga function Fibonacci ini akan membaca inputan dari user yang bersifat int ini dan akan diproses ke dalam kode perhitungan yang ada di fun Fibonacci. Nah, di bawahnya ini ada fun Fibonacci atau function Fibonacci dengan parameter A.2int. Di dalamnya ini terdapat var 1 sama dengan 0, var angka 2. var angka 1 sama dengan 0, var angka 2 sama dengan 1, dan var total sama dengan 0. Nah, ketiga variabel ini merupakan deklarasi variabel beserta nilainya. Jadi, var angka 1 ini selanjutnya akan ditampilkan
untuk menghasilkan output berupa deret dari bilangan Fibonacci. Sedangkan var total ini akan digunakan untuk menampilkan total penjumlahan dari bilangan deret Fibonacci yang ditampilkan. Sedangkan var angka 2 ini hanya berfungsi sebagai pembantu. Nah, di bawahnya ini ada print-len deret bilangan. Di bawahnya ini terdapat for. Jadi, untuk menampilkan deret bilangan Fibonacci ini kita harus menggunakan perulangan for. For i in 1 sampai a. Nah, di dalam for ini terdapat val lagi, yaitu val sum. Jadi, val sum ini menampung penjumlahan antara angka 1 dengan angka 2. Nah, habis dijumlahkan, terjadi perpindahan nilai. Jadi, angka 1 ini sekarang menampung nilai dari angka 2, dan angka 2 ini menampung angka sum, yaitu angka penjumlahan dari angka 1 dengan angka 2. Nah, di bawahnya lagi terdapat total plus sama dengan angka 1. Artinya, total ini menampung jumlah dari angka 1. Nah, di bawahnya ini ada print angka 1. Jadi, ini untuk menampilkan bilangan Fibonacci. Nah, di bawahnya lagi ada print-len. Nah, di bawahnya lagi ada print-len total, titik 2 total. Jadi, total ini digunakan untuk menampilkan total penjumlahan dari deret bilangan Fibonacci yang ditampilkan. Nah, for ini kan misalnya kita masukkan angka 10. Jadi, for i in 1 sampai 10. Nah, val sum ini kan angka 1 ditambah angka 2. Jadi, sum ini menampung angka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi, angka 2 ini, angka 1 ini menampung angka 2. Nah, angka 2 kan pertama 1. Jadi, angka 1 yang sebelumnya bernilai 0 menjadi 1. Dan angka 2 ini bernilai sum. Jadi, bernilai angka 1. Nah, total ini kan awalnya bernilai 0. Jadi, total plus sama dengan angka 1, artinya total sama dengan total ditambah angka 1. Jadi, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, di print-nya ini print angka 1. Angka 1 kan sudah bernilai 1, jadi di print 1. Nah, diulangi terus perulangan ini sampai 10 kali, karena kita menginput angka 10. Jadi, terakhirnya itu di print angka 55, dan totalnya ini menjadi 143. Yang ditampilkan karena kita menggunakan kode print-len total titik 2 total ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.